Oke, harus menyapa kabar. Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Agustus 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Hangman, terus Temperance, 6 cawan, 7 tongkat, Ace of Cups, Page of Pentacles, The Devil, 3 pedang, dan kartu The Hierophant ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Oke, metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Hangman, Temperance, dan 6 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya Taurus, beberapa dari kalian sekitar bulan Juli kemarin ya, mungkin ada yang pernah menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting ya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain. Nah, bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada yang pernah mencoba untuk memahami ulang sebuah situasi sambil menggunakan sudut pandang baru, perspektif yang berbeda. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam kehidupan kalian ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi bisa dikatakan ada langkah moderasi pelan-pelan untuk mengejar tujuan sambil lebih berpikir seimbang ya, sekitar bulan Juli yang lalu. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu ya. Jadi mungkin selama bulan Juli yang lalu ada yang pernah mencoba untuk bernostalgia, mungkin lagi memikirkan semua kenangan yang pernah kamu hadapi. Bagian lain bisa diartikan mungkin ada yang pernah mencoba gitu ya untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Juli kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Kartunya 7 tongkat, Ace of Cups, dan Page of Pentacles. Jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Agustus ada perjuangan besar Taurus yang masih akan kamu lanjutkan ya. Ada semangat pantang mundur untuk memperjuangkan target masing-masing nantinya. Jadi kira-kira apa perjuanganmu di sini? Misalnya mungkin lagi berjuang untuk menyelesaikan masalah, berjuang untuk mendekati seorang ya, berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru, berjuang untuk mengejar target, dan lain-lain ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Ace of Cups. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Agustus ada yang akan belajar untuk menggunakan intuisimu sendiri ketika akan mengambil langkah dan keputusan ya. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu Taurus untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Agustus ada suatu hal yang perlu untuk dipelajari ulang. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan, mempelajari hal-hal baru, skill baru, pengetahuan baru, dan lain-lain yang bisa kamu gunakan nanti ke depannya. Dan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang akan menerima semacam kabar positif untuk bulan Agustus nanti ya. Cukup bagus kok energinya. Page of Pentacles ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan September ya. Oke, kartunya The Devil, 3 pedang, dan The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn dan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya sekitar bulan September nanti ada sebuah obsesi baru yang akan kamu kejar Taurus dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa obsesimu di sini ya? Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, terobsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki suatu hal, dan lain-lain. Jadi hatimu lagi terobsesi mungkin lagi berusaha keras untuk mengejar obsesi baru sekitar bulan September nanti ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 pedang. Jadi hati-hati ya, selama bulan September mungkin ada sedikit rasa jengkel ataupun frustasi yang masih akan kamu alami ketika menghadapi kondisi tertentu. Jadi coba untuk lebih bersabar Taurus ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Hierophant. Jadi sekitar bulan September mungkin ada yang akan kembali fokus memikirkan segi organisasi ya, seperti pekerjaan dan perusahaan. Misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting sekitar bulan September yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Taurus, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 cawan ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Juli ada yang pernah menantikan kabar berita yang cukup penting dari orang-orang terdekat. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar dari teman, dari keluarga, dari orang yang kamu sukai. Mungkin lagi menantikan kabar dari orang-orang yang ada di sekitarmu, Taurus ya. Sekitar bulan Juli yang kemarin. Di bawahnya lihat ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi bisa dikatakan ada pertimbangan mendalam gitu ya yang pernah kamu lakukan sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Sambil bergerak dengan moderasi tadi, pelan-pelan saja untuk mengejar tujuan yang kamu miliki sekitar bulan Juli ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Wands. Jadi bisa dikatakan ada semangat baru ataupun motivasi baru ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan hal-hal masalah yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian tadi, 6 cawan ya. Jadi kira-kira masalah apa yang pernah kamu coba selesaikan sekitar bulan Juli kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu Knight of Swords. Jadi bisa dikatakan ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan sambil apa? Sambil berpikir lebih cerdas ya. Knight of Swords. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk memperjuangkan target masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Star. Jadi ceritanya untuk bulan Agustus ada harapan baru Taurus yang akan mulai kamu kejar sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu di sini, Ace of Cups. Jadi kira-kira apa harapanmu di sini ya? Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk pindah kerja, untuk segera mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya harapan untuk memiliki suatu hal, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah harapan sambil menggunakan intuisimu di sini ya, Ace of Cups. Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Swords ya, si Raja Pedang. Jadi artinya pikiranmu kembali lebih tajam, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika mempelajari situasi tertentu dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu Taurus di sini ya, si Raja Pedang. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 6 tongkat ya. Jadi mungkin hatimu lagi terobsesi sebenarnya untuk apa? Untuk mengejar sebuah target besar di sini ya, target keberhasilan dalam kehidupan kalian, 6 tongkat. Jadi kira-kira apa targetmu selama bulan September Taurus? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, target keuangan, mungkin target dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Oke, jadi coba untuk lebih semangat nantinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Cups, si Ratu Cawan. Jadi intuisimu lagi bagus banget ya untuk bulan September. Jadi gunakan intuisimu selalu untuk menentukan langkah yang terbaik. Apalagi memang ada yang sepertinya masih mengalami sedikit rasa frustasi di sini ya, 3 pedang. Mungkin lagi merasa frustasi ketika menghadapi seseorang, frustasi ketika mengejar target, frustasi ketika mengambil keputusan ya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar, gunakan intuisimu Queen of Cups untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Devil ya, yang melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi sepertinya memang ada obsesi besar yang akan kamu kejar, terutama yang berkaitan dengan segi organisasi ya, seperti pekerjaan dan perusahaan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting dalam sebuah organisasi, The Harpent dan lain-lain ya, sekitar bulan September yang akan datang. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.